Selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini. Sore ini Jorevam kembali hadir untuk teman-teman membahas sedikit tentang sistem SLO ataupun yang kita sebut solid lifting outlet. Bagaimana metodenya? Metodenya itu seperti ini teman-teman. Kenapa kita nggak ngelobangin dari bawah? Karena itu kerjanya di tandon IBC khususnya itu sangat sulit karena nggak ada pipa yang di dalam ini. Pipa yang di dalam ini nggak ada yang pas. Untuk pipa yang di sini, yang di bawah itu, di bawahnya itu nggak ada yang pas untuk keluar ke sini teman-teman. Nah, dan kalau misalnya nih mati lampu, air nggak ada, air mati, ini bakalan merembes terus kalau dari bawah. Kecuali kita naikkan lagi ke atas seperti ini, setinggi ini, baru air yang di dalam ini tidak akan keluar gitu, tidak akan keluar semua. Nah, kenapa ini kita buat kayak gini teman-teman? Dia di atas gini, di permukaan gini, supaya permukaan air di dalam kolam itu sebatas ini. Jadi ini sebenarnya menjawab pertanyaan teman-teman yang masih bingung kenapa nggak dari bawah aja gitu. Nah, kalau menurut saya simple, yang paling simple itu seperti ini sebenarnya. Cuman memang kita memerlukan pipa yang lumayan ya. Ini paling tidak kita punya pipa 2 meter, yang di dalam 1 meter, yang di sini 1 meter gitu. 2,5 meter lah, ini sekitar 30 sentian. Nah, baiklah kita bahas teman-teman. Nah, yang pertama, apa sih yang ada di bawah itu? Di bawah itu bentuknya seperti ini teman-teman ya. Bentuknya seperti ini. Jadi yang ini akan menyerap kotoran dari bawah. Ini adalah lubang kotoran naik ke atas gitu. Nah, naik ke atas gini teman-teman. Seperti ini dia bentuknya. Jadi dari bawah ini dia akan menyerap kotoran ke atas dan akan ke sini. Atau dengan kata lain seperti ini ya, biar gampang. Nah, akan keluar ke sini. Jadi dari bawah dia menyerap kotoran. Dia menyerap kotoran di sini. Ya. Nah, apa fungsi T ini? T ini adalah kalau kita tutup, kalau dia cuman keni aja, cuman bentuknya seperti ini, belok gini, dia nggak bakalan menyerap dengan maksimal ya, karena ada udara dari sini, makanya dia bisa menyerap kotoran dengan maksimal di dalam itu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, apa perbedaannya dengan kolam-kolam kolam semen, kolam terpal gitu? Pada kolam semen agak sulit membuatnya supaya kita membuat di sini lubang di sini. Agak sulit membuatnya. Kadang bisa bocor gitu. Ya, agak sulit membuatnya nggak bocor gitu. Makanya paling sering kolam semen itu pembuangannya itu di bawah. Nah, masalahnya pada kolam semen bagaimana? Nah, gampang. Pada kolam semen usahakan di bawah itu pipanya panjang ya, pipanya panjang, sepanjangan ini gitu ya, sepanjangan ini. Terus keluarnya dari sini naikkan ke atas teman-teman, naikkan ke atas. Tapi ini nggak bisa pakai keni, tetap seperti ini. Nah, tetap seperti ini, dan di sini baru dibuang. Dari yang ini, pipa yang di sininya baru dibuang gitu. Dengan kata lain seperti ini. Keluar dari bawah, naik masuk ke sini, keluar dari sini. Seperti itu teman-teman. Kalau di pembuangan bawah ya, pembuangan bawah. Nah, keuntungan kita memakai IBC adalah kita bisa langsung menyetelnya di sini, di atas sini, di sini. Nah, kenapa saya suka memakai IBC? Karena satu, saya nggak perlu jasa orang lain untuk membuat ini. Saya sendiri bisa membuatnya
ya kan. Kita membuat kolam ini kita nggak perlu jasa tukang. Udah gitu harga di daerah kita ini relatif ya. Ada yang second itu harga 900, ada 1 juta, 1.200.000. Kita udah bisa dapat ini teman-teman. Syukur-syukur kita dapat yang harga 600.000. Dulu saya dapat 600 ya. Terus teman-teman, keuntungan lainnya apa? Ini kuat. Ini kan HDPE. Terus ini food grade ya. Food grade itu aman untuk dikonsumsi ya. Jadi kita untuk tampungan air juga bisa juga gitu ya. Dan ini portable, bisa kita pindah-pindah ya. Dulu kan saya nggak di sini ya teman-teman. Jadi ini saya bisa pindah, kita bawa pakai pickup gitu bisa ya. Nah, kenapa saya belum memakai sistem pakai apa namanya semen apa atau terpal gitu ya. Mungkin di kemudian hari kita bakalan ke sistem itu, tapi untuk saat ini kita masih pakai ini teman-teman. Nah, pemikiran saya seperti ini. Kalau saya bisa panen, ini saya mau isi 150 ekor aja, karena menurut saya dulu 150 ekor itu sedikit, padahal itu lumayan ya, lumayan banyak juga sebenarnya. Jadi saya isi dulu 250 ya. Saya mau downgrade ke 150. Apakah nanti di 150 ini bisa panen kita selama 4 bulan? Syukur-syukur bisa panen 3 bulan gitu ya. Nah, kalau kita bisa panen ya, artinya kita udah pasti panen 4 bulan gitu ya. Kita tinggal perbanyak aja kolam kita teman-teman. Kita cicil. Setiap bulan beli satu, setiap bulan beli satu, setiap bulan beli satu. Artinya adalah setiap 4 bulan kita kan panen. Artinya itu bisa 16 sampai 17 minggu atau 18 minggu. Kalau kita punya 18 kolam aja kayak gini, itu kita bisa panen setiap minggu satu. Ya. Setiap minggu satu kolam dengan kapasitas 30 kilo per panen gitu. Nah, apa harapan saya ke depannya teman-teman? Saya juga punya harapan ke depannya, saya punya kolam tanah untuk bibit ya. Jadi mungkin saya punya kolam nanti yang gak usah luas ya, mungkin 2 kali atau 3 kali 10 di sini ya, 3 kali 10 di sini untuk tempat bibit saya gitu ya. Jadi saya nggak perlu beli bibit lagi nanti. Nah seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang punya lahan di belakang rumah yang belum kepake gitu, langsung aja teman-teman. Paling tidak teman-teman punya kolam tanah dulu, ya kan? Dengan sumber air sanyo, misalnya sumber air sumur bor, isi airnya gitu teman-teman. Pakai terpal pun nggak masalah. Nanti anakannya ada. Jadi dalam ternak ikan ini kita nggak pembesaran melulu ya. Bisa ada pembibitan, pemijahan gitu ya. Teman-teman tinggal beli ikan nila di pasar itu yang kira-kira yang udah gede, dengan perbandingan 1:5, 1 jantan 5 betina gitu. Nah gitu juga di kalau kelipatannya 2 jantan 10 betina seperti itu ya. Jadi kita udah punya anakan, nanti anakan kita itu yang kita besarkan gitu. Jadi ada 3 tahap: pemijahan, pendederan, sama pembesaran. Nah saya yang pernah saya lakukan adalah pembesaran. Setelah saya besarkan, saya jual, saya bingung lagi cara bibit. Ternyata sebenarnya pada saat saya pembesaran dulu, maunya sebagian nggak usah dijual, tapi berhubung karena saya pindahan, agak repot saya di sana. Terakhir saya jual semua, dan yang kecil-kecil saya bagikan semua sama orang. Nggak apa-apa teman-teman, itu adalah suatu bentuk kebahagiaan kita ya. Dan ini kita mulai dari nol lagi. Berhubung karena saya masih kerja dan saya masih banyak kerjaan gitu, ini perkembangannya agak lambat. Nanti ada timingnya, ada waktunya, ini bakalan terisi semua ya, bakalan kita isi, tapi kita sabar
Kita tidak perlu buru-buru, kita dalami ilmunya ya. Ini di hari kelima, ikan kita juga nggak ada yang mati ya, mudah-mudahan nggak ada yang mati dan masih seger-seger aja ya. Saya lihat masih seger-seger semua ya. Tadi ada sedikit masalah dengan pipa SLO dan airnya agak keruh, sekarang airnya agak jernih. Permasalahannya cuma di sini aja, di SLO-nya. Jadi teman-teman pahami, jangan pahami ikannya supaya hidup gimana. Tempatnya dulu teman-teman, tempatnya dulu dipahami. Tempat ikannya bisa nyaman nggak? Karena ikan itu bakalan mati gara-gara itu, kotoran-kotoran yang di bawah itu. Bakalan mati gara-gara kotoran-kotoran di bawah itu ya. Nah, ini kotoran ini, kotoran yang ini, yang ngambang-ngambang ini. Ini kalau nggak dikeluarin akan membentuk amonia. Amonia pada sistem RAS itu akan diubah oleh filter menjadi nitrat dan nitrit oleh bakteri Nitrosomonas. Seperti itu teman-teman. Cuman pada sistem yang kita lakukan, kita nggak perlu lagi pengolahan air. Kenapa? Karena air ini fresh, air ini baik, air tawar yang kita masukkan terus menerus seperti itu. Jadi kita nggak perlu filter kalau kayak gini. Nah, apakah perlu seperti ini derasnya terus? Menurut saya tidak, karena kita paling perlu memasukkan air ini 1 tandon sehari. Jadi untuk kedepannya, jika 9 hari atau 7 hari ya, 7 sampai 10 hari lah ya, ini ikan aman-aman aja, kita bakal beli bibit, kita masukkan ke kolam kita air. Kita akan putar terus air ini, kita akan ganti dengan air fresh terus, dengan kapasitas air yang sehari itu 1 tandon aja. Kita ukur aja nanti. Nah, 24 jam 1 tandon, artinya berarti dalam 1 jam itu kita butuh 50 liter air aja. Seperti itulah hampir ya, hampir 50 liter air dalam 1 jam, karena 1000 bagi 24 jam itu paling nggak sampai 50 liter. Jadi kita tetesan air aja pun sebenarnya udah oke gitu ya, udah oke sebenarnya. Nah, jadi teman-teman, nanti kita bantu pakai aerator gitu. Nah, kalau kolam kita banyak gimana? Ya kita butuh aerator yang sangat banyak. Pakai apa? Bisa pakai aerator yang besar gitu ya, yang besar, yang kapasitas bisa sampai kolam kita terpenuhi untuk kolam kita. Banyak jenis aerator itu banyak, dan teman-teman harus beli aerator yang betul-betul sudah terbukti kualitasnya atau dari tempat yang memang udah berkualitas gitu ya. Dan juga kita bisa juga memakai aerator mesin gitu ya. Aerator mesin biasanya kan pada sistem bioflok atau pada sistem RAS teman-teman kita yang pakai itu ya, pakai mesin bisa juga ya. Oke teman-teman, mungkin ini dulu yang kita sampaikan tentang SLO dan tentang perkembangan ikan di hari kelima. Bagi teman-teman yang mau pesan jaring nelayan untuk sistem RAS, kita masih ada ya, jangan ragu-ragu. Harga kita di Kalimantan harga paling murah. Oke. Dan juga pengiriman kita bisa dari pos. Jika sampai Banjarmasin itu harganya 9.000 aja per kilonya. Bagi yang teman-teman mau coba hobi di rumah, silahkan pesen ke kita. Oke. Dan teman-teman mohon doanya untuk kita di hidroponik nanti ataupun aquaponik kita, supaya bisa berjalan lancar. Ini saya kerjakan sendiri semua. Tapi untuk pengerjaan mungkin untuk greenhouse kita nanti kita butuh bantuan tukang ya. Teman saya ada teman dekat tukang, mudah-mudahan nanti dia nggak sibuk, nanti kita juga ngobrol sama dia. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan pernah patah semangat ya untuk beternak ya. Kalau saya coba sistem sirkulasi, teman-teman sistem RAS, nggak apa-apa, itu sama aja, nggak mesti kayak saya gitu. Tapi dengan sistem RAS kita buktikan kita udah bisa panen, walaupun panennya lama ya, panennya lama. Artinya jika kita mau panen cepat, berarti kita harus memaksimalkan kondisi kolam kita seperti itu.
Mungkin itu dulu teman-teman ya, perkembangan di hari kelima ini. Akhir kata, kami Joreva mengucapkan salam ternak dan salam bertani untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada di seluruh Indonesia. Dan juga jangan lupa pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak 3M untuk mencegah teman-teman terjangkit COVID-19. Oke teman-teman, baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.